ini jelas aku yang lihat. Aku bilang kan, ada yang lihatnya. Jadi aku lihat lah ya buku tatap kan. Yang aku lihat tuh baju putih, pokoknya putih, rambutnya hitam kan, berpendek, baru matanya besar. Aku kira kalau kita lihat dia tuh lari, kayak oh masa dia bisa lihat aku, kata mungkin lah perasaannya begitu kan. Tapi pas dia lihat aku berhenti dia, berhenti dia mengintip di pohon, baru kembali ke depanku, di belakangnya temanku. Oke, nama Mikel, kalau umur 25. Dengar-dengar kamu sering masuk hutan dan mendaki gunung. Kalau sering masuk hutan itu ya sering. Kalau sering mendaki gunung enggak. Pernah masuk organisasi pencinta alam? Oh iya, kalau organisasi oh ya saya pernah kayak di SMA di Sispala SMA Negeri 1 Nunukan. Kalau setelah lulus SMA itu di Gapeta Borneo Nunukan. Sejak kapan kamu hobi masuk hutan dan mendaki gunung? Kalau hobi dari kecil, kayak dari umur 12 tahun. Berapa banyak sudah gunung yang kamu daki dan hutan yang kamu masuki? Kalau hutan banyak, nggak tahu lah karena nggak tahu semua nama hutan kan. Karena di gunung juga ada hutannya. Oh iya. Kalau gunung berdua, kayak di Bokaraeng sama Lopowatang. Kalau hutan daerah mana yang sering dimasuki? Yang paling sering ya Nunukan dulu, terus di Sebuku. Ada tidak keinginan untuk mendaki gunung yang lain atau hutan yang lain? Kalau gunung atau hutan, ya gunung pasti ada, kayak di rencana kalau aku ke Jawa dulu. Menurutmu peralatan apa saja yang bisa digunakan sebelum mendaki gunung? Tahu aja ya. Kalau aku menurutku kan gunung kan ya pasti dingin lah. Kayak pertama carrier dulu, SB itu sleeping bag, kayak kan tempat tidur yang kayak kepompong. Terus baju ganti, jaket, jas hujan, nesting tuh alat masak kayak panci gitu, sama kompor portable. Terus makanannya hitung dulu estimasimu berapa hari. Pokoknya sepatu yang lengkap lah, jangan sampai ndak lengkap. Harus safety kalau mendaki itu, terutama fisik. Terus niat, kalau fisikmu oke, baru niatmu ndak mendukung. Maksudnya kau datang hanya untuk happy, pasti lain lagi, karena di sana tuh banyak hal mistis. Pengalaman indah apa yang pernah kau dapatkan setelah mendaki gunung? Kalau mendaki ndak tahu lah. Kalau pengalaman indahnya itu puncak, kata orang tuh kebanyakan orang mendaki katanya puncak itu adalah bonus. Perjalanan yang indah tuh ya menikmati perjalanan menuju ke puncak. Jadi puncak itu bonus. Kalau pengalaman horornya atau yang mengerikan selama mendaki gunung tuh, ceritakan. Oke, kalau masuk hutan di hutan dulu ya. Ya. Kalau yang di hutan pasti banyak, kayak sekilas-sekilas ya kita melihat kan. Kayak kemarin baru-baru tuh yang pulang dari Sebuku kan. Kalau Sebuku kan banyak pantangannya. Ya jadi nggak bisa, kalau pantangannya kalau masuk hutan di Sebuku itu nggak bisa jam, kalau nggak salah ya, jam 3 sore sampai jam 6 sore kan. Jam 6 sore itu nggak bisa menggoreng. Jadi kalau menggoreng itu tanggung akibatnya, katanya orang kampung sendiri aja nggak sanggup. Katanya itu pasti diganggu sama setannya. Kemarin itu kami bakar ikan, malam kami baru sadar ada yang menangis. Dan itu aku yang pertama dengar. Orang di situ ndak ada yang dengar. Jadi aku yang pertama dengar. Jadi aku tahu, bilang betul kan ini kan. Kalau aku suruh orang kampung tuh diam, terus dia dengar juga. Bilang oh iya, masuk semua kan tidur. Pada nanti ada kenapa? Kalau yang di gunung kemarin, maaf ya Pak Panjang. Kalau Lopowatang itu kemarin, kalau totalnya semua kami mendaki tuh 27 orang. Orang semua di atas tuh heran dengar kami tuh satu kelompoknya 27 orang. Dan bilangnya kamu loh sudah paling hebat. Paling banyak itu maksimal sudah itu pun orang kalau mau jadikan porter di satu kelompok itu 10 orang. Jadi kami di jalan itu dikasih tau memang cewek itu 8 berarti cowoknya 19 ya kan? Iya. Pas ditanya ceweknya dulu, karena kan kalau yang haid itu nggak bisa ikut pasti, karena kan namanya juga darah sensitif dengan makhluk halus, pasti sama juga kayak binatang buas. Bilangnya katanya orang cewek-ceweknya itu tidak ada. Nah pas kami mendaki
sampai di pos 5 itu baru ditahu ada yang hide begitu. Sebelum kami di pos 5 tuh kami terpisah jadi 2 kelompok. Separuh di depan, separuh sisanya tuh kami di belakang, paling belakang tuh 5 orang. Karena kami jaga satu cewek. Jadi kami jaga, dia paling lambat. Orang sudah sampai di pos 5 itu jam 7 atau jam 8 malam. Nah kami sampai di pos 5 itu jam 12 malam. Selama di perjalanan banyak hal-hal aneh, kayak kemarin itu aku ngeliat karena katanya tuh cewek dia mau istirahat karena nggak sanggup kan, jadi lapar juga jadi kami istirahat dulu sebentar. Sekali pas aku lihat di belakangnya ada yang lewat, dia lewat. Kalau biasa kan kalau kita lihat kan sekilas, ini jelas aku yang lihat. Aku bilang kan ada yang lihatnya, jadi aku lihat lah ya buku tata kan, dia lewat. Yang aku lihat tuh baju pokoknya putih, rambutnya hitam kan, berpendek, baru matanya besar. Pas dia lewat, dia lihat aku, jadi aku lihat lah kami. Jadi aku kira kalau kita lihat dia tuh lari, kayak masa dia bisa lihat aku, kata mungkin lah perasaannya begitu kan. Tapi pas dia lihat aku berhenti dia, berhenti, dia mengintip di pohon, baru kembali ke depanku, di belakangnya temanku. Jadi aku heran, kenapa dia begini ya? Maksudnya setauku kalau hantu dilihat begitu pasti dia lari atau menjauh kah. Ini dia makin mendekat, baru dia sambil menatap. Terus paginya kami dari pos 5 mau ke pos selanjutnya itu sekitar jam berapa. Nah kami berangkat, kami di belakang lagi karena dia lagi yang paling utama tuh sabar di gunung itu. Sebenarnya kalau kamu lihat teman yang sebenar-benarnya dan sahabat, nah di gunung kita lihat semua sifatnya. Karena pasti ada tuh bilang luan lah, kalau enggak tinggal aja dia. Nah itu keegoisan di situ diuji. Terus telat gara-gara dia lagi. Ini pagi dan kami itu kelompok paling terakhir, ndak ada sudah orang dari di belakang kami. Terus di belakang tuh kami dengar banyak orang di belakangnya yang paling belakang kelompok kami. Pokoknya kayak rame, ndak kayak orang-orang biasanya. Kami tanya yang di sub paling belakang, barisan paling belakang, teman-teman kami lah. Dia bilang, aku paling belakang loh. Siapa yang paling ribut di belakang paling? Bilang speaker, karena dia putar musiknya. Kalau speaker nggak mungkin orang bicara, maksudnya orang lagi kayak ngobrol gitu, jadi nggak mungkin. Langsung diam kami. Rupanya itu cewek, dia lihat juga, dia istirahat duduk. Baru katanya dia kayak ada kayak rasanya ditatapi berhadapan muka, begini. Pas sudah kami sampai di pos terakhir kayak pos 9 sebelum ke puncak tuh kan, baru kami cerita semua kayak inilah kami dapat, inilah kami dapat, itulah, pokoknya banyaklah hal-hal yang kayak ndak masuk di akal. Nah terus di gunung itu ada satu burung tuh kayak dia penunjuk jalan, ndak tahu burung jenis apa dia, tapi itu ndak bisa ditegur. Pokoknya hewan yang aneh kulit di atas, atau kok di sini nih hewan ada di sini bilangnya, itu ndak bisa ditegur karena itu memang kayak penunggunya dikasih oh aku ada di sini. Kayak kemarin burung itu kan sudah dikasih dari bawah, dia tunjuk ini burung apa nih katanya nih. Diamlah kami semua, baku tatap, baku geleng-geleng kepala, sudah lah kami bilang pasrah aja. Pas kami sampai di puncak, bukan di puncak, di pos 9 sebelum puncak, kerasukannya satu. Kami kira kan hipotermia kayak kedinginan begitu. Karena dia diam-diam jongkok, memang dingin ya sih, cuman karena kecapean kan jadi pasti otomatis dingin. Baru di atas tuh buat angin baru dingin. Ujung-ujung dia bicara sambil menatap, beda. Dari jam 5 sore ya, dari jam 5 sore jam 6 sore sampai pokoknya sampai kami pulang itu baru sampai kami di kaki gunung baru dia sadar. Jadi selama kami di gunung tuh dia belum sadar. Bukan dia kasih jelaskan semua, bilang kamu kencing sembarang, ndak tabe. Terus kamu bicara kamu sembarangan. Dia jelaskan semua, bilang kamu begini. Jadi kayak minta maaf lah semua kan. Terus dia tanya, 5 orang kah? 5 orang ke 4 orang pergi ambil air di pos bawahnya. Dia pergi jam 6 sore, jam 9 malam itu belum kembali. Itu yang kerasukan tanya, mana temanmu yang pergi ambil air? Heranlah kami.
Langsung kami bilang, oh ada di bawah, belum kembali dia. Bilangnya, pergi kamu jemput dia, daripada dia tidak kembali. Kami kira kan kayak dia yang kasihan, rupanya dia tuh selamatkan juga. Jadi dia bilang, pergi jemput temanmu sebelum temanmu tidak kembali. Jadi kami turun, sekitar 6 atau 7 orang tuh kami turun. Pas kami sampai di bawah, agak bawah jurang situ, kami lihat senter. Kami bilang, oh, pasti dia nih. Kami teriakilah, oh dia. Baru kayak pokoknya kami bilang, jangan pisah. Jangan pisah. Oke. Tuh orang yang kerasukan udah cerita semua. Kamu bilang nih, kamu jangan sombong. Pikiran sombong itu paling dibenci di atas. Bilangnya. Pas kami sudah begitu, kami berdoa sama-sama. Besoknya kan turunlah kami cepat-cepat karena tidak enak sudah kan ada kejadian begitu. Pas kami istirahat karena ada lagi kerasukan cewek. Kalau kabur lagi kami ambil lagi dia. Pokoknya situ ricu habis. Pas mau sampai di pos 1 ricu sudah. Sekali pas sudah sampai di base camp, ada orangnya dikasih jelaskan lah begini. Nah orang logis tuh bilangnya itu besok tuh kayak aku minta maaf sebelumnya lah. Dia jenis kelaminnya bisa dibilang cewek, bisa dibilang cowok. Nah itu orang lama sudah. Pokoknya orang-orang dulu punya. Kayak panggil puang, bisa orang bilang karaing. Karaing atau puang kalau kayak panggil. Yang kerasukan ini dia cerita, dia bilang, aku bang lihat baju putih, pokoknya baju putih kayak baju kerajaan begitu, tapi baju putih dia naik kuda. Pas kita di pos 9 tuh bilangnya kita dikeliling-kelilingi begitu naik kudanya. Terus dia sebutkanlah ciri-ciri mukanya bagaimana. Dia bilang ada tai lalatnya di sini, bilangnya di mukanya tuh. Sekali pas tuh karaing datang, ternyata dia. Dilihat kami semua, dia cerita, dia bilang kan, kamu tuh sebenarnya saya sudah jaga dari bawah, bilangnya. Dari pos 1 lagi saya sudah perhatikan kalian, bilangnya. Nah bilangnya ada yang lihat aku, bilangnya begini, itulah saya, bilangnya. Ada kan yang lihatnya, langsung ada bilang, yang kerasukan itu bilang, iya saya yang lihat, bilangnya. Pas sudah diceritakan begitu, bilangnya dia tuh penghuni di pos 2, pos 5, sama pos 2, pos 7 sama pos 9. Langsung dia bilang kami. Terus dia bilang, saya di Kalimantan ada juga. Dia tuh tubuhnya di sini, tapi rohnya di mana-mana. Pokoknya dia bisa rohnya kemana-mana. Pokoknya kami percaya tidak percaya karena kami kan tidak mengerti juga soal begitu. Baru dia bilang kan, dia bilang sama kami, di antara kalian semua nih, nanti ada yang mati lemas. Dia melakukan di situ. Temanku nih gila juga, dia tanya lagi ke Pong tuh, bilang, Pong temanku tanya, bilang mati lemas tuh bagaimana? Dia bilang, dia bilang gini, maksudnya dia tuh matinya yang sadis, maksudnya yang kayak ditabrak keluar banyak darah pak, ditabrak terus yang pecah kepalanya, pokoknya muncrat darahnya. Diam kami semua. Di antara 27 orang ada yang mati begitu, bilangnya mati lemas. Diam kami semua. Kepikiran sudah tuh yang mati lemas yang takut kena tabrak, diinjak kepala pecah. Aduh, bagaimana sih? Pokoknya niatkan aja, bilangnya. Pokoknya kamu berdoa aja, bilangnya. Terus dia bilang, kalau kamu tidak percaya hantu, berarti kamu tidak percaya Tuhanmu. Karena sama-sama tidak dilihat, ya kan? Jadi kami pikir, oh ya betul juga. Jadi kamu percaya hantu ada, itu ada. Kami bilang ya percaya, karena kan sudah lihat. Dia pulang, kami istirahat lah. Jadi kami pulang, setelah dia pulang kami bicara, kami ceritakan semua itu tentang apa yang dia lihat, apa yang diceritakan, sama kami sinkronkan apa yang kami rasakan di atas. Pokoknya kami sinkronkan betul-betul sama. Tapi itu pengalaman pertamaku sesat rame-rame. Penanganan pertama jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Paling pertama jangan panik. Jangan panik, terus pikirkan apa yang bisa dilakukan. Kalau ketemu hantu berdoa, kalau ketemu binatang buas pikirkan apa yang harus dilakukan. Pilih mana? Hidup di hutan atau di kota? Sertakan alasan. Di hutan. Karena kita sudah rasakan di kota bagaimana. Kalau di hutan itu lebih tenang. Pesan untuk teman-teman kita yang baru ingin memulai kegiatan masuk hutan atau mendaki. Harus dipelajari dulu ilmu-ilmu dasarnya. Kalau mau mendaki gunung, kalau bagian pemula harus pakai orang atau temanmu yang sering mendaki di gunung situ lah. Jangan asal-asal, aku mau tes nyali di sini bang. Jangan bos. Pesan-pesan untuk para pendaki. Aduh, aku tidak di pendaki pemula. Kalau pendaki tuh ya harus kalau pesan-pesannya harus safety lah kalau mendaki. Terus jangan pakai setelan kota bikin mendaki gunung. Paling banyak kasus meninggal karena tidak safety. Inspirasimu?
Pertama ya itu, kalau yang jadul-jadul ya Sogi. Nah, Sama kalau yang baru-baru, kalau konten-konten yang baru-baru sekarang ya Zabin.